Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita belajar tentang blok. Ya, ini sebuah set manajemen nih. Jadi kan sebelumnya kan kita udah belajar tentang set manajemen provider. Nah, kali ini ada set manajemen yang lain namanya blok. Ya, apa itu blok? Ya, blok itu kita bisa sebut adalah kependekan dari bisnis logic komponen. Jadi kalau bisnis logic komponen ini kita singkat bisa jadi blok ya, bisnis logic komponen. Nah, dia itu merupakan sebuah pola atau kita bisa sebut sebagai pattern untuk manajemen suatu state. Nah, kayak gitu. Ini simpelnya. Jadi kita coba nih konsep dasarnya dulu. Kalau misalnya konsep dasar stateful itu misalnya kayak gini nih. Kita punya aplikasi kayak gini ya. Nah, ini ketika kita tambahkan dia angka akan berubah nih jadi satu, tapi konsep dasarnya adalah ketika kita ngeklik ini, kita memanggil function setState. SetState ini dia akan merender ulang seluruhnya, ngeribuild, ya ibaratnya ngeribuild ulang. Jadi nanti state-nya diganti dari angka 0 jadi satu gitu. Jadi satu, jadi dua, jadi tiga. Nah, tapi menggunakan setState. Nah, itu konsep dasar stateful. Nah, pada materi sebelumnya juga kita telah mempelajari tentang provider. Jadi konsep dasar provider itu pas ini diklik button, nah dia konsepnya kayak gini. Function ini diklik dia akan menjalankan kelas provider, nanti dia diklik function yang mana? Function yang tambah. Oh, nanti angkanya kita tambahin, kita ubah jadi ditambah satu. Nah, kemudian di listener. Nah, dengan menotify listener ini semua widget yang dibungkus dengan consumer akan memantau setiap perubahan yang ada di kelas ini. Kalau kelas ini merubah angkanya, berarti ini nanti jadi satu, jadi dua, jadi tiga. Nah, kayak gitu. Dengan membungkus widget ini dengan consumer agar dia bisa dipantau apa yang terjadi perubahan di dalam kelas providernya. Kayak gitu. Misalnya pas ini di trigger gitu ya. Nah, bagaimana dengan konsep dasar blok ya, business logic komponen. Nah, idenya adalah sama. Kita ngeklik ini. Nah, pas ini diklik ini apa nih yang diklik? Kita identifikasi. Misalnya ini tambah yang diklik. Icon tambah yang diklik. Nah, icon tambah ini kita kasih informasi bahwa kita memanggil icon tambah, kemudian kita lempar ke dalam mesinnya blok gitu ya, ibaratnya mesin. Gunanya mesin apa? Gunanya mesin adalah mengubah kejadian ini, event atau kita bisa bilang event ya, atau kejadian ini pas diklik, kejadian tambah ini diklik. Nah, dari kejadian tambah itu kita masukin ke mesin, dari mesin itu mengubah menjadi state, jadi ke arah sini ya, ke arah keadaannya. Nah, di sini kita bungkus juga mirip-mirip dengan consumer, tapi kita bungkus ada yang namanya stream builder. Apa yang dia listen? Yang dia listen adalah streamnya, atau dia memantau suatu stream. Jadi ini bersifat independen ya, independen. Jadi semua widget di sini misal app bar kita mau kasih stream builder, ya udah nggak apa-apa, dikasihin aja stream builder. Nanti dia punya stream sendiri. Gitu. Nah, meskipun ini karena bersifat independen, jadi dia nggak dikonekin ke mesinnya juga nggak apa-apa. Jadi dia disiapin aja dulu streamnya. Nah, kemudian kita akan menghubungkan ke mesinnya, baru dia bisa di detect. Jadi konsepnya gini, kita melakukan event, kita ngasih tahu nih ke inputan. Ini kita bisa sebut dengan inputan ya. Inputan, ini ada function buat nambah nih. Katanya ini diklik, button ini diklik. Kejadian mengklik tombol tambah. Gitu ya. Masuk nih, dilempar ke mesin. Mesinnya nanya, kejadiannya mengklik tombol yang mana? Tombol yang tambah, apa yang kurang, apa yang kali, apa yang bagi. Nah, di mesinnya itu diproses. Jadi mesinnya nanya, di sini kondisional ya. Kalau mesinnya ngecek ternyata tombol tambah yang diproses, ya udah dia akan mengubah angka 0 ditambahlah dia. Nah, pas ditambah baru di sini dilempar ke streamnya. Nah, streamnya baru dia ngemantau, oh terjadi perubahan nih. Ya udah dia ngubah jadi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di stream ini karena tadi bersifat independen, dia berdiri sendiri ya.
tanpa kita konekin juga dia bisa. Jadi kita bisa memberikan widget-widget yang lainnya kayak app bar ini kita bisa kasih stream juga. Misalnya kayak gini. Di sini ada stream buat ganti tema misalnya. Nah, stream ganti tema nih nanti temanya berubah nih. Nah, di sini bisa kita ubah nih jalurnya atau ini kita bisa sebut dengan selang ya, selang. Jadi dari mesinnya kita tinggal arahin aja. Oh, dari sini saya mau mengubahnya temanya bukan nge-stream angka ini, tapi mengubah tema. Jadi pas ini diklik, tombol ini diklik, dikasih tahu di sini pas button ini diklik, kita akan mengubah temanya menjadi gelap. Ya udah, dia diarahinnya dilempar kemana? Ya tentu yang ke stream yang tema, bukan stream yang angka. Kalau misalnya ada stream lagi, ya udah bisa diarahin. Nah, jadi ini bisa diganti-ganti ya, bisa ditukar-tukar nih. Nah, tergantung mesinnya dia mau ngarahin kemana gitu. Nah, kalau misalnya kita udah kayak gini, misalnya kita kasusnya dia memilih untuk menambah ini. Nah, kalau misalnya ada lagi nih, tambah minus gitu misalnya. Ya, inputannya ada yang minus. Nah, kita bisa menggantinya juga. Jadi enggak selain streamnya, kita juga bisa mengganti ininya. Ya, kasus untuk inputannya. Nah, kasusnya kita memilih tambah nih. Kita bisa memilih, kita bisa menyebut dia sebagai controller atau ya kita tadi bahasnya dia aliran ya. Controller ini yang aliran ini dia bisa dipindah-pindah, dia mau kemana juga terserah dia. Nah, kita juga bisa nyebut inputan ini sebagai sink atau sumber aliran gitu. Nah, kalau misalnya kasusnya ada banyak kayak gini, berarti kayak gini ya. Jadi mesinnya kondisional. Jadi kalau misalnya di sini punya sink sendiri, sink buat minus, ini buat sink buat ini terserah. Nah, dari sink ini dia akan diarahkan oleh controller dia mau ke arah mana. Di mesinnya dicek apakah kita mendapatkan kondisi kejadian yang diklik yang sink minus atau yang sink plusnya nih. Dicek di sini. Kalau diklik minus berarti nanti kondisi angkanya kita ubah misalnya. Kita ubah, kita kurangin. Ya, kurangin 1. Nah, kalau di sini kan kasusnya plus ya. Plus. Oke, berarti kondisinya dia plus, sink yang plus diklik yang ini. Controller ngirim, mesinnya dicek yang mana nih sinknya. Oh, sinknya yang ternyata yang plus. Baru dia ditambahin 1 angkanya. Kalau udah ditambahin 1, nah dia cek dia ngelempar kemana nih, apakah ke stream yang tema atau ke stream yang lainnya gitu. Oh, ternyata dia ngasih stream yang buat yang merubah angka. Ya udah dia arahinnya ke sini ya. Ya udah, ini udah selesai. Berarti konsepnya kayak gini ya, angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah konsep dasar untuk blok ya. Konsep dasarnya seperti ini. Jadi ada event masuk ke dalam sebuah sink, kita arahin menggunakan controller ke sebuah mesin yang mengecek itu kejadian yang mana. Kemudian dari kejadian itu kita lempar lagi ke stream. Nah, kalau udah masuk ke stream, ini tinggal stream builder akan memantau perubahan yang terjadi di stream ini. Kayak gitu. Angka 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Dasarnya. Ini adalah konsep dasar blok ya. Nah, sekarang kita coba buat aplikasi baru, misalnya project baru nih. Kita bikin first block misalnya kayak gini ya. First block misalnya first block. Nah, ini nanti kita buat project baru aja. Di sini saya menggunakan Flutter versi yang terakhir ya. Jadi pas nge-build aplikasi ini saya menggunakan Flutter 2.2 dan pas spek YAML-nya menggunakan SDK yang versi yang terakhir gitu. Oke. Nah, jadi di sini di Mender nanti akan kita coba nih ya. Gimana caranya kita ngebuat menggunakan aplikasi blok pertama kita. Gitu, teman-teman. Oke, nah setelah kita sudah punya project baru di sini ya. Jadi konsepnya coba kita hapus saja semuanya. Kita akan membuat suatu aplikasi untuk ini ya, counter dulu aja, paling gampang. Kita buat stateless di sini, misalnya namanya my app, kemudian mereturn material app yang home-nya kita keluarin homepage, misalnya homepage. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, homepage ini kita pasang di sini aja, stateless homepage. Nah, ini dia mereturn sebuah scaffold yang app barnya
sebuah app bar dengan title first block atau enggak counter menggunakan block ya. Oke, udah selesai. Di bodinya nanti kita bisa pasang dia sebuah widget center, childnya nanti ada kolom. Di kolom ini kita bisa kasih main aksis tengah, jadi kita buat di tengah-tengah ya. Kemudian kita pasang childrennya ada teks di sini, angka saat ini adalah 0 misalnya gitu ya. Ini kita ubah font size nya menjadi 25 deh, 25. Oke, setelah ada teks kita kasih jarak untuk buttonnya 50 deh ya. Nanti di sini ada 2 buah button untuk plus dan minus. Children nanti kita pasang space evenly aja, main axis alignment space evenly. Oke, di sini ada 2 buah button, kita bisa pasang icon button aja deh. Icon button kayaknya lebih simpel deh ya. Iconnya itu plus sama minus. Icon titik remove, ini minus, kemudian sama yang plusnya. Oke, jadi kita save. Nanti ini kita coba run without debug, kita cek ya apakah tampilannya akan seperti apa. Oke, nah ini jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ini bisa diklik angka saat ini 0 1 2 3 dan seterusnya. Nah, apa yang kita akan lakukan sekarang? Sekarang kita akan membuat suatu folder, misalnya blocks ya, kan kemarin kan providers gitu. Misalnya di sini file untuk provider. Nah, sekarang kita coba pasang untuk blocksnya. Jadi kita akan membuat sebuah counter.dat ya, counter block. Kita buat sebuah kelas, misalnya namanya counter block ya. Nah, di kelas ini kita mau ngapain? Di kelas ini kita akan membuat suatu bloknya. Gimana konsepnya? Nah, seperti ini nih. Kita butuh selang untuk membuat sebuah singnya. Jadi mulanya dari sini nih, dari sing ya, sing masuk sini ke selang. Ada yang namanya stream controller. Nah, ini adalah membuat suatu controller ya. Di sini selangnya kita namain, misalnya ini selang untuk controller untuk event ya, atau inputan. Di sini inputan, di sisi inputan, di sini di sisi output ya. Jadi kita buat controller untuk inputan aja. Nah, ini bersifat, jadi yang public itu yang bisa diakses dari luar itu yang ini, yang sing-nya. Kemudian dia controllernya ini private aja ya. Ini private, mesinnya private, controller di sini private, dan output di sini jadi public. Karena controller ini private, kita buat namanya menggunakan underscore. Misalnya kita namanya input controller. Oke. Nah, input controller ini kita bisa pasang stream controller. Oke. Udah jadi. Nah, ini untuk inputan controller inputan kita. Kalau kita sudah punya inputan controllernya, kita sudah punya selang ini, kita buat sing-nya nih. Sing-nya. Jadi kita buat stream sing. Nah, namanya apa nih? Karena dia public, kita bisa pasang getter di sini dengan nama misalnya inputan. Boleh sing input, boleh, terserah teman-teman ya. Nah, saya pasang inputan aja deh. Inputan. Nah, dia akan mereturn apa? Dia akan mereturn dari input controller, kita definisiin titik sing-nya. Nah, kayak gini. Jadi ini kita membuat suatu inputan yang ini nih, yang sing yang ini. Jadi kita udah punya dua nih, ada controllernya, ada sing inputannya. Oke, udah selesai. Kalau misalnya udah selesai seperti ini, baru deh kita akan membuat mesinnya. Mesinnya itu kita bisa kita jalankan di konstruktor ya. Counter block misalnya. Counter block. Nah, ini kita jalankan di konstruktornya. Apa yang kita jalankan?
kita akan menambahkan dari inputan controller ini kita bisa men-stream dia dengan melisten apa eventnya. Jadi di sini adalah mesinnya nih. Event ini data dari siapa? Event ini data dari hasil inputannya nih. Kalau misalnya inputannya di sini ada data nih, sini sync, kemudian masuk ke controller. Nah, mesinnya itu bisa mendapatkan datanya, apakah syncnya yang plus atau yang minus dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada eventnya. Event itu kejadiannya apakah eventnya plus atau minus. Nah, di kejadian ini kita mau ngapain? Kita cek dulu apakah misalnya di sini event sama dengan tulisan misalnya add gitu ya. Kalau dia tambah add, jadi kita di sini buat suatu variabel misalnya integer nilai counternya, counter sama dengan 0 awal-awal nih. Nanti counter ini pas dia di add kita plus-plusin. Oke. Kalau udah selesai kayak gini, jadi gimana nih? Kalau udah plus-plus kayak gini, kemudian else-nya nih. Selain itu, kalau eventnya yang lain bukan ditambah, berarti kita buat dia jadi minus ya. Oke, kalau udah selesai seperti ini, apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, dari selesai kayak gini, berarti kan datanya udah berubah nih. Nah, datanya itu kita akan melempar ke controller output. Jadi kita di sini bikin dulu controller output ya. Kita buat suatu controller output, misalnya sama nih, misalnya kayak gini, kita duplikat aja ini buat controller output controller. Nah, ini kita bisa pasang syncnya. Oke, syncnya itu masukannya dari sini ya, berarti dia sumbernya dari sini. Kalau ini syncnya yang di depan, kemudian outputnya di sini streamnya, lempar langsung ke mesin. Nah, kalau sync untuk yang ini, syncnya itu yang di sini di depan, di dalam sini. Jadi syncnya yang ini dari mesin lempar ke sync, kemudian ke controller, baru ke stream. Stream itu output ya. Nah, jadi inputannya di sini, syncnya di sini di depan. Apa yang kita buat di sini? Ini adalah sync untuk output ya, sync output nih, output sync. Ini untuk yang di sini ya, yang di awal. Output sync ini baru kita bisa pasang nih, sync output. Karena dia bersifat privat, jadi kita buat di privat aja. Sync output, kita tambahkan data. Data yang mana? Datanya counter ini ya. Datanya udah kita lempar ke sini, udah kita kirim ke sini. Nah, di controller kita bisa ngebuat suatu streamnya. Gimana cara buat stream? Dari sini kita buat stream namanya. Itu kita lempar public di sini, berarti output. Outputan. Output. Bebas ya. Outputan misalnya. Output juga boleh, terserah teman-teman ya. Di sini output dia akan membuat suatu stream, karena tipenya stream. Dari controller ini kita buat streamnya. Nah, ini outputnya. Oke. Nah, ini udah berjalan nih mesin kita. Udah dapetin sync, udah masukin ke dalam sync, kemudian lempar ke controller, dilempar ke mesinnya, mesinnya masukin ke dalam sync output diteruskan ke dalam stream. Baru nih nanti di UI-nya kita buat stream builder. Nah, kalau udah selesai kayak gini, ini kenapa nih kriwel-kriwel? Karena dia harus ditutup katanya. Ditutup. Nah, kita buat suatu metode, misalnya namanya dispose. Nah, dispose misalnya kita harus menutup dia, input, dan kita close nih, dan outputnya juga kita close ya. Di sini output kita close juga. Kenapa ini harus di close? Karena dia akan terus mengalir, ini terus mengalir gitu ya. Jadi kita harus nge-stop dia ketika widget kita sudah ganti, misal ganti page ya. Kalau udah ganti page, jadi dia nggak terus bisa ngelisten terus dia. Makanya kita perlu di stop nih dengan menggunakan dispose. Nah, ini sudah jadi nih kita kelas counter block. Nah, sekarang kita udah buat streamnya, berarti kita masuk ke stream builder di UI-nya. Gimana caranya? Jadi ini udah selesai nih ya. Kita masuk ke main Dart, dia di sini
yang mau kita pasang stream builder di widget ini ya, angka saat ini 0 1 2 3. Nah, ini yang kita bungkus dengan widget yang namanya stream builder. Nah, stream builder ini butuh builder nih, snapshot. Ini kita nge-return suatu teks ini yang kita return teksnya. Ini nggak pakai, kita masukin ke dalam sini. Kita save. Nah, dia nih ada snapshot nih. Nah, snapshot itu hasil dari streamnya. Kita akan mengambil snapshot ini, datanya di sini ya. Snapshot di sini, snapshot titik data. Nah, datanya itu yang mana? Nah, data. Nah, ini kayak gini ya, dapat datanya nih. Nah, jangan lupa di stream builder itu kita harus, karena dia nge-stream builder, dia nge-stream apa nih? Kita harus definisiin streamnya. Stream untuk yang di bloknya. Jadi kita bikin stream di sini. Itu yang mana? Jadi kita panggil dulu ya kelas bloknya ya. Jadi kita di sini buat namanya my block. Apa sih di sini? Counter block ya. Counter block. Kelasnya kita panggil dulu nih. Counter block. Kita import, jangan lupa di sini counter block. Counter block kita import. Oke, kalau misalnya kita udah buat counter blocknya, kita namain misalnya block ya. Nah, jangan lupa counter block. Oke, udah bisa, kita bisa panggil dia. Stream dari block kita ambil yang output ya. Karena dia stream output nih, yang ini nih, yang kita udah bikin nih, yang outputnya yang mana? Outputnya yang ini ya, streamnya output. Udah deh, ini kita udah bikin, berarti kita save, coba kita refresh. Kalau terjadi ini klik, kita mau ngapain? Nah, kita baru deh di sini tambah nih, berarti kita bisa panggil block titik, kita kasih inputan, karena kita masuk ke inputan sini ya. Kita kasih inputan titik add, kita tambahin eventnya. Ini untuk mengurangi minus, ini untuk minus. Nah, kalau yang ini untuk yang nambah ya. Ini untuk add. Kita save. Nah, jadi dia di sini dicek apakah dia eventnya itu add. Kalau dapat add berarti ini berubah. Kalau dapat minus ya udah berarti dapat di minus. Ya gitu teman-teman. Kita save, coba kita refresh. Ini 0 nih. Nanti saya jelasin kenapa 0. Kita tambah 1 2 3 dan seterusnya. Ini udah bisa ya. Udah bisa nih. Nah, jadi awal-awal kita refresh nih. Awal-awal dia di stream builder itu ada yang namanya initial data. Kalau kita nggak ngeset initial datanya, berarti nanti snapshotnya ini datanya dia akan 0. Nggak ada data di awal-awal. Jadi kita harus ngasih initial data. Initial datanya itu tipenya dynamic. Bebas ya, kita ngasih 0 atau ngasih string bentuknya kayak gini, bebas. Ini kalau kayak gini kita save. Nah, ini akan initial datanya ini. Tapi di sini initial datanya kita ambil 0 aja ya. Save. Kita refresh. Nah, ini 0. Kalau nggak mau hardcode, kita bisa ngelempar dari sini. Inisial datanya gimana? Bisa kita buat getter di sini. Get counter, kita return yang sekarang, kondisi saat ini. Oke, kalau misalnya nanti mau ada set preference, jadi counter ini kita bisa get dari dalam sininya. Berarti di sini block titik counter. Nah, ini adalah inisial datanya. Kita refresh. Ya udah 0 ya. 1 2 3 dan seterusnya. Ini sudah menggunakan block ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau misalnya kita cek di sini, oh iya, di sini gunanya buat apa dispose nih. Jadi kita harus matiin ya. Karena dia harus menjalankan fungsi dispose, stateless nggak punya dispose. Jadi kita ubah dia menjadi stateful. Dan di sini kita bisa buat dispose-nya. Dispose-nya kita jalanin block titik dispose. Nah, kita jalanin nih. Baru nih udah selesai. Kayak gitu teman-teman. Kita refresh. Kita coba di sini kita print apakah dia selalu nge-rebuild apa enggak. Build di sini. Kita save. Kita coba masuk ke di bawah konsol, kita refresh. Oke, build pertama kita klik. Nah, ini udah enggak ya. Beda sama stateful dia. Kalau stateful dia selalu nge-rebuild dan ini selalu di render terus nih. Kalau ini kita ngerender yang stream buildernya aja gitu teman-teman. Udah ya. Ini sudah menggunakan block. Mungkin ini sangat dasar, nanti mungkin kedepannya kita akan membuat
mempelajari blok yang lebih advance ya. Ini konsep dasarnya kayak gini ya teman-teman. Ada event masuk ke sync-nya, dilempar oleh controller ke mesinnya, kita kondisionalin yang mana nih, event yang mana. Kalau udah dapat eventnya, kita lempar deh ke streamnya. Nanti kita udah punya nilai stream, di sini kita akan memantau streamnya menggunakan stream builder. Ini adalah konsep dasar bloknya ya. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.